Ya, gimana industri action figure Indonesia nih lesu banget sih. Lesu dalam artian maker itu masih limited banget. Terus tiap maker, gue nyebutnya masih artis lah. Jago sculpting ya berdiri sendiri, misalnya gitu ya. Yang jago painting ya kayak ini sendiri gitu ya. Nah ini gue kasih bocoran dikit nih. Kalau deal ya, kita bakal kerjasama sama salah satu IP legend di Indonesia. Pemilik IP legenda di Indonesia. Mudah-mudahan deal. Kenapa lu kok ada mau kesono? Siapa? Halo guys, kali ini Subkultur lagi mampir ke markasnya Dolanan Keren. Thank you. Di daerah Pulau Gadung. Perkenalkan, gue Bismo, dan di samping gue ada salah satu founder dari Dolanan Keren, Mas Bayu. Halo. Perkenalkan dirinya dulu, Mas Bayu. Halo, nama gue Bayu dari Dolanan Keren. Hari ini kedatangan teman-teman dari Subculture. Thank you udah mampir. Oke semuanya. Jadi Subkultur mampir ke markas Dolanan Keren ini untuk mewawancarai Mas Bayu mengenai Dolanan Keren seperti apa, mainan-mainan yang telah digarap seperti apa, dan nantinya kita akan project untuk mereview salah satu mainan dari Dolanan Keren. Oke, langsung ke pertanyaan aja Mas Bayu ya. Ya, monggo. Jadi gini Mas, awal mulanya Mas Bayu memulai Dolanan Keren itu seperti apa sih? Tadi kan di obrolan pertama, Dolanan Keren ini bukan Mas Bayu sendiri yang buat. Betul. Boleh diceritakan langsung ke Kultur Club tentang Dolanan Keren? Iya. Awalnya agak aneh nih. Jadi 2018 waktu itu, 2018. Gua kan ngefans banget sama Hideo Kojima nih. Oke. Ya lu lihat sendiri ruangannya gitu. Kamarnya jadi Hideo Kojima gitu. Nah, 2018 tuh kita bikin hadiah ulang tahun buat Hideo Kojima, itu action figurnya dia. 1:6 gitu. Nah, di situ kita udah pakai brand kita Dolanan Keren. Buat Indonesia banget lah, biar hawanya tuh hawa Indonesia, Dolanan Keren gitu ya. Kita bawain dia action figure 1:6, terus di post juga sama dia cukup happy. Gue deliver langsung gitu ya. Dia happy, di post, ya udah sejak itu pakai Dolanan Keren sih. Cuman di titik itu kita belum ketemu signature apa sih uniknya Dolanan Keren gitu loh. Sampai akhirnya 2019 ada salah satu IP dari Bumi Langit, itu Gundala muncul. Di situ kita ajuin license untuk kerjasama sama Bumi Langit buat dapetin license action figure Gundala. Kayak gitu, figurnya ada di sana tuh kalau mau lihat. Oke, berarti skala berapa aja yang Mas Bayu bikin dulu? Waktu itu 1/6. Yang kita ajuin prototypingnya buat jadi bagian dari pengisi acara waktu premier Gundala. Betul. Kenapa pilih 1/6? Apa karena medianya yang besar dan lebih mudah untuk bikin clothing dan lain-lainnya? Coba boleh diceritakan Mas Bayu? Sebenarnya kenapa? Karena gue kolektor 1/6 juga, walaupun gak banyak lah ya, tapi mostly action figure gue 1/6. Kedua alasannya itu sih, medianya lebih gede gitu ya, buat clothingnya juga lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Detailing juga masih lebih mudah dibandingkan yang lebih kecil-kecil. Terus kalau di foto-foto juga, kalau pakai makro, pakai apa, di close up, detailnya lebih kelihatan. Masih dapat kayak gitu. Berarti betul seperti itu sih. Boleh diceritakan tentang partner-partnernya Mas Bayu di Dolanan Keren, maksudnya dari misalkan ada siapa aja dan spesial. Tadi kan kita sempat ngobrol sebentar bersama Mas Bayu tentang spesialisasi orang-orang di Dolanan Keren. Oh iya. Boleh diceritakan satu-satu Mas Bayu? Siap. Kita Dolanan Keren basically ada 6 orang nih sekarang nih ya. Gua nyebutnya apa ya? Core-nya lah, core timnya gitu lah ya, kurang lebih gitu ya. Semuanya mostly di luar Jakarta nih. Yang di Jakarta cuman saya sama Yudi. Kalau tahu Yudi Mega Shop. Yudi Mega Shop tuh di Jakarta. Sisanya ada salah satu founder yang di Kudus gitu ya. Itu namanya Rizal Ulum. Dia punya studio sendiri. Namanya Lums Laboratory. Bikin action figure juga tuh. Bikin sendiri gitu ya. Ada juga namanya Michael Chen. Mungkin ada yang kenal Michael Chen gitu ya. Dia punya studio sendiri juga, Nocturne gitu ya. Nocturne Eleven namanya. Terus ada dari Jogja ada Katon terlihat kalau pernah lihat. Itu juga salah satu founder kita juga lah kayak gitu. Spesialisasinya masing-masing tuh. Itu tadi ada sculptor, ada 3D sculptor gitu ya, ada painter, ada caster juga, ada juga yang bagian tailor, outfit. Itu Diki di Bandung. Itu ber-6 tuh berarti saya sebutin tadi kan. Tapi di luar dari itu semua juga
di belakang teman-teman kita, teman-teman yang ini nih masih kerja sama tim artis lain juga ya, karena kan biasanya kita put di kredit lah gitu, di kredit action figure box-nya lah, lebih kayak gitu. Berarti Mas Bayu sendiri sebagai apa? Gue sebagai salesman gue. Jadi emang gue nggak punya skill bikin mainan lah, tapi kadang ya gitu otaknya suka gimana caranya, aduh ini duit udah beli mainan mulu gitu, bikin lah apa, tapi harus punya signature-nya apa sih signature-nya kalau bisa IP dalam negeri. Kalau lo lihat postingan yang baru, gue baru post kemarin tuh Lang Sakti. Nggak tahu kan lo Lang Sakti apa kan, tapi paling gue jadi educate tuh, jadi ternyata ada lagi ya jagoan lain, jadi itu dari Neo Paradigm Comic, NPC itu jagoan-jagoan gue banyak juga tuh. Impian gue tuh kayak gitu tuh, pengennya buat bikin ekosistem IP jagoan dalam negeri tuh hidup juga dengan action figurnya, kayak gitu sih. Oke, sekarang gue mau nanyain lebih lanjut tentang personalnya Mas Bayu. Personal. Jadi gini, kita lihat di markasnya, di HQ-nya Dolan Keren ini banyak banget 1:6. Iya. Mostly Metal Gear series. Iya, related sama Hideo Kojima lah. Betul. Berarti itu yang paling favorit. Iya, mau nggak mau. Jadi udah boleh jawab nih. Silakan. Basically kan gini ya, duit kan terbatas gitu ya. Betul. Gue suka sama Hideo Kojima gitu. Kalau nurutin semua gitu ya, lu suka Batman, lu suka Marvel, lu suka DC, lu suka Superman, Spider-Man, mampus lah ya. Kita bukan Franz Sanjaya. Makanya gue sering ngeledekin dia kalau salah satu tim kita kan Yudi gitu kan, dia all-round kolektor ya, apaan juga dibeli gitu kan, statue-nya, action figure-nya. Nah kalau diturutin gitu ya boncos lah gitu kan. Ya gue fokus aja related sama Hideo Kojima, tapi belakangan juga gue udah mulai sembuh lah, udah jarang beli gitu ya. Beli kadang mikir kalau ada lebihan dikit, mendingan buat prototyping, bikin apa nih, walaupun ujung-ujungnya bakar duit atau gimana dulu, tapi gitu sampai akhirnya gede bisa baru menghasilkan kan gitu sih. I see. Selain Metal Gear series, mainan koleksi lo yang paling favorit lo apa? Basically gue suka main game, walaupun sekarang udah jarang banget ya. Tapi basicnya itu dari main game tuh. Jadi pantes, mostly karakter gue ya main game juga nih kayak Horizon, Kratos, iya. ada Cloud, ada Captain Tsubasa, nggak tahu di nyasar di sini, tapi ada game juga sih. Dari game bener, dari game. Ada Resident Evil ya kan, Crash Bandicoot. Oke, jadi mostly karakter dari video game. Itu karakter dari video game. Gitu. Walaupun main game udah jarang banget sekarang. Iya, gue lihat dari Instagram lu nih Om ya. Lu tuh akrab banget sama Hideo Kojima nih, CS banget kayaknya. Serem tuh kadang-kadang. Boleh diceritain nggak Om sedikit gimana lu bisa jadi istilah sedekat itu lah sama Hideo Kojima? Boleh diceritain nggak? Enggak, lalu kalau gue bilang deket gue dan kayak kayak ngeklaim sendiri gitu ya, self claim enggak. Jadi 2016 itu kan dia di 2015 apa 16 ya? Pokoknya dia ditendang sama 16 ya, 15 ya. Sama Konami. Ditendang sama Konami. Terus fans seluruh dunia kan membuli Konami gitu ya, membela Kojima gitu, bla 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 bla. Sampai ada yang initiate project dari Belgia itu namanya Tarak Chami. Dia bikin buku, isinya artnya Hideo Kojima. Metal Gear sih mostly gitu ya. Nah, gue kayak wakil Indonesia lah gitu waktu itu. Bikinin helm tuh, cosplay property lah, wearable helm gitu. Waktu itu dia baru ngerilis ini loh, company gue Kojima Production, gue udah kerja sama Sony gitu, kurang lebih gitu. Dan ini adalah Ludens gitu, karakter gue tuh rame tuh, cosplayer dunia udah mulai bikin. Nah, gue bikin helmnya, gue deliver ke waktu di event Tokyo Game Show di lobby hotelnya. Dia waktu itu ngisi kayak apa sih, kayak ada event di Tokyo Game Show. Sebelum dia ngisi ke event itu, kita ketemuan di lobby, handover itu, foto-foto, ya udah selesai itu. Mungkin dia inget juga kali ya, nih orang dari jauh-jauh iseng kurang kerjaan masih bawain helm gitu. Nah, 2017 datang lagi ke sana, tapi eventnya ulang tahun 2017, 18 juga ke sana, 19 ketemu lagi, 2019 malah ketemu 2 kali tuh. Di eventnya, di ulang tahunnya dia Agustus 24 sama di November di Singapura Death Stranding World Trends Tour. Nah, di situ tuh abis itu pandemi 2021 gua nggak kesana lagi sih. Jadi dibilang akal apa enggak, kebetulan aja guanya terlalu bego gitu ya, ngapain sih datang ke sini terus gitu ya. Sampai ini lucu juga sih, salah satu tangan kanannya dia ya, salah satu produser itu namanya Kenichiro Imaizumi, sekarang udah pindah ke Tencent.
Oh, Tencent China. Tencent, iya China, udah pindah ke sana. Kenichiro Izumo sampai bilang sama gue kayak, Wahyu please, kayak jangan lakukan ini lagi lah. Kita di sini kerja dan ini bukan Disneyland. Please jangan kesini lagi. Mungkin poin dia adalah lu bisa menginspire fans-fans yang lain yang lebih gila dari lu untuk datang ke kantor gua. Kita di sini tuh kerja dengan cara halus, tetapi sebenarnya gue tahu maksudnya gitu. Lu jangan sini lagi bro, gitu. Lu nyusahin gua gitu gitu. Itu lucu tuh. Tapi dalam hati gua itu 2017 tuh. Oke. Dia bantuin, kalau lo lihat di sana ya, dia bantuin seluruh timeline Metal Gear Solid gue ditandatanganin sama Hideo Kojima, semua kasetnya, CD-nya, Blu-ray segala macam tuh, covernya. Tapi ya itu dia wanti-wanti, jangan kesini lagi lah lu. Kita ini kerja, ini kantor, ini bukan Disneyland, ini bukan tempat main-main lah gitu. Yang merasa terganggu bukan Hideo, tapi idenya, tangan kanannya. Idenya mau ketemu mah happy aja gitu kan ya, tapi dia kan ininya lah tangan kanannya gitu lah. Ya udah, oke siap pak gitu ya udah. Tapi tahun depannya balik lagi ketemu lagi, goblok lu. Ada bandel deh. Tapi tahun depannya udah nggak dibantu sama dia. Sama Ayako 2018, berarti kan 2017 tuh. Oh, yang ketemu di Singapura. Bukan, 2018 tuh dibantuin sama Ayako. 2019 dibantuin lagi sama Ayako, asisten pribadinya. Kayak gitu. Yang ketemu di Singapura itu katanya ada cerita seru tuh yang. Oh iya. Itu Singapura tuh. Kan gini, dia bikin event World Strand Tour gitu ya. Yeah. Jadi gue lupa negaranya, pokoknya UK, US gitu ya. Korea, paling dekat tuh Singapura. Ya udah, gue ikut undiannya. Dapat undian online itu cepet-cepetan. Dari Indonesia ada berapa orang lah waktu itu, PSE yang datang waktu itu kalau nggak salah. Dari sama gua aja ada Yudi, ada banyak lah, ada mungkin ada 8 orang kali gua ketemu, 8 atau 10 orang Indonesia sana dapat undian itu. Nah, yang dapat undian itu nonton dia speech gitu ya, ngomong dia trending bla 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 bla, wah seru lah pokoknya gitu kan. Nah, terus pas udah selesai foto, satu orang dapat jatah foto tuh, ngantri gitu tuh. Panjang banget dah. Satu orang dapat foto, tapi panitianya tuh strict banget gitu. Nggak boleh salaman, nggak boleh ngasih hadiah, nggak boleh chit chat, nggak boleh apa. Sampai akhirnya tiba antrian gua, si Hideo kan fotonya bareng, ada tuh foto sebelah sana tuh gue print. Hideo bareng si siapa? Yuji Shinkawa. Menalin gua. Wah, ini dia, mungkin dalamnya dia bocah ngapain sih lagi gitu kan. Lu orang Agustus kan baru mampir ke kantor gua, cah gitu kan ya. Lu ngapain sih lagi gitu, malah dia ngajak salaman. Gitu kan, ya gue kan nggak ngajak salaman, gue nggak salah dong ya kan. Si siapa namanya, mungkin panitianya juga ngeliatnya, ini ngapain siapa nih. Ya udah jadi awkward banget ya, udah foto ya udah nggak bisa lama-lama gitu kan. Aduh anjir, gue bawain ini lagi beberapa yang mesti ditanda tangan lagi gue bilang gitu kan, sama giveaway kecil gitu kan. Akhirnya setelah itu gue dapat informasi lah, gue tahu bahwa dia nginep di Fullerton Hotel. Jadi event tempat event yang tadi itu sama Fullerton tuh paling 200-300 meter. Nah, gue nginep di hotel kapsul yang murah, kalau Fullerton mahal gitu kan. Hotel kapsul gitu, yang jarak cuma 200 meteran juga dari Fullerton dan dari 200-300 meter dari acara event ini. Dengan sotoynya, gue kontak dong si Ayako gitu kan, Mbak Ayako gitu kan. Saya dengar info Mas Hideo katanya yang nginep di Fullerton ya, ini saya dekat banget loh, boleh nggak saya cuma mau nganterin doang gitu, speak bla 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 gitu. Oh ya boleh, tapi please jangan bawa siapa-siapa, lu sendirian kan apa kan gitu. Ketemu gua di lobby pokoknya habis makan lah jam 8 atau berapa gitu, jam 8. Oh siap ya udah kan langsung. Ya udah datang, ketemuan, foto-foto, ya udah setelah terima foto tanda tangan itu, dan itu jadi kayak momen buat ngeledekin panitia Sony Singapura gitu kayak gue ketemu nih gitu. Ya, dan akhirnya gue kan bawa ini ya, gue bawa PS4 Pro yang ini ya. Kalau lo lihat tuh ada tanda tangannya, jadi casingnya gue copot. Ya casingnya gue copot, lo shot aja kalau mau. Casingnya gue copot, dibawa ke sana, jadi dia tanda tangan itunya. Fotonya juga ada tuh, foto gue sama dia lagi pegang casing PS4-nya buat kenang-kenangan. Kayak gitu. Seru abis. Sama posternya juga kan tiap ada tanda tangannya juga tuh buat kenang-kenangan. Gitu. Itu aja sih, lucu-lucuan aja. Nah, temen-temen yang bareng gue tuh dari Indonesia yang gue kenal, gue ajakin. Cuman dia nginepnya kan nggak satu kapsul sama gue ya, nginep yang agak jauhan lah gitu kan. Mungkin dia percaya nggak percaya gitu kan. Ternyata bener pas gue udah posting, gue bohongin, gue bilang gue bisa sarapan nih sama Hideo gitu kan. Anjing lu. Lah kan lu gue ajak, kita jangan kemana-mana dulu. Nih siapa tuh bisa ketemu nih, gitu. Oh ya udahlah, akhirnya ya udah. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Bayu.
ini sedikit serius pertanyaannya. Wah, deg-degan sih ya. Menurut Mas Bayu, dunia industri action figure Indonesia tuh gimana sih sekarang? Gimana dan harapan kedepannya untuk industri action figure ini apa? Boleh langsung diceritakan. Oke, kalau sekarang ini menurut pendapat gue ya, Iya. apa ya, gimana industri action figure Indonesia ini lesu banget sih, lesu dalam artian maker itu masih limited banget. Terus tiap maker itu masih apa nyebutnya ya, kayak individu sendiri lah gitu ya. Kayak gue nyebutnya masih ngartis lah, masih ngartis dalam artian nih ya artis banget gitu. Masih gimana nyebutnya, susah sih ngedefinisinya. Jadi kayak ya yang jago sculpting ya berdiri sendiri bisa gitu ya, yang jago painting ya kayak ini sendiri gitu ya, berkarya sendiri gitu. Kadang-kadang kita perlu kerjasama kolaborasi. Makanya kalau lihat tim gue sebenarnya tim Dolanan Keren tuh di belakangnya tuh banyak artis-artis yang tadinya sendiri akhirnya bisa jadi kolaborasi dan jadi satu produk kayak gitu loh. Nah padahal ya kalau ngelihat di Hong Kong, di China, di Jepang apalagi gitu ya, di US itu kan industri action figure kan udah jutaan dolar industri kan. Kayak Hot Toys aja udah mulai paling enggak 20-an tahun lalu tuh. Kalau gue baca sejarahnya tuh dia malah pertama unlicensed metric tuh kalau nggak salah. Ya kan 21 pada 22 tahun lalu gitu kan. Tapi sekarang udah kayak pantau gitu kan. Ya aja punya deh sekarang. Betul. Makanya ya Dolanan Keren pengennya sih jadi pionir gitu ya. Terus ngebuka apa namanya opportunity bagi teman-teman artis lain juga buat ya syukur-syukur kalau bisa pakai kalimat menginspirasi lah, gaya banget kayak gitu sih. Cuman ya itulah, memang pasarnya juga belum terlalu strong sih Om gitu. Jadi kayak kalau udah sampai ke apa namanya factory gitu ya, mungkin belum keabsorb sih sama market Indonesia ya, kecuali karakternya memang udah populer banget kan. Kalau Marvel DC kan udah populer lah ya, seluruh dunia tahu gitu. Bikin factory di China 10.000 piece juga disebar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia juga distribusiin, juga ada yang absorb gitu kan. Tapi kalau karakter IP kita kan belum gitu kan, itu sih yang susah sih gitu. Jadi kalau nanya pertanyaannya pasarnya kayak gimana, pasarnya ada tapi belum kuat-kuat banget gitu ya. Sama makernya juga masih terbatas. Padahal sebenarnya kalau difokusin kayak di Jepang gitu ya, yaitu ya ngabsorb tenaga kerja gitu. Ya kan, bukan cuma hobi doang gitu, tapi bisa ngabsorb tenaga kerja gitu. Jadi bantu-bantuin presiden juga, bantuin pemerintah juga ujung-ujungnya gitu kan. Kayak gitu sih. Cuma emang industrinya belum gede aja, masih kecil banget lah kayak gitu sih. Kadang juga orang yang membuat satu action figure, orang awam nyebutnya kan mainan. Iya betul. Padahal masih dianggap sebelah mata. Betul. Padahal box kita kalau kita jualan biasanya di boxnya bukan mainan gitu. Mainan. Karena bahaya kalau buat anak-anak kan, takutnya malah makan telan gitu kan. Ada umur minimumnya. Betul. Terus harapannya untuk kedepannya apa nih untuk industrinya sendiri? Harapannya gini, kalau gua ngikutin cuan oriented, money oriented, paling enak sih bikin karakter-karakter yang udah terkenal ya. Let's say Batman, Superman, Spider-Man, dan itu kan tapi kan nggak license gitu ya. Nah, harapannya sih kalau di Dolanan Keren sendiri, gue pengen jadi bagian dari ekosistem IP lokal gitu ya. Karena sebenarnya Indonesia punya jagoan-jagoan IP lokal yang cukup banyak. Memang belum populer gitu. Tapi rasanya kalau kita mulai gitu ya, pelan-pelan, ya nggak tahu lah, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, IP ini mungkin gede. Contohnya kayak Bumi Langit gitu ya. Bumi Langit kan begitu dia nge-reveal kan, cara nge-revealnya ala-ala Marvel tuh, Kevin Feige punya reveal gitu kan. Dian Sastro jadi ini, si apa namanya? Si jadi si ini, padahal mah nggak tahu juga jadi apa gitu kan. Chico Jericho jadi Godam bisa gitu kan. Di reveal semua tuh, hype langsung kan. Padahal yang di launching Gundala dulu gitu kan. Betul. Nah, kalau itu beneran roadmap kejadian gitu ya, ya kita pengen jadi bagian itu gitu loh, secara konsisten gitu ya. Walaupun mungkin secara profit atau apa ya belum setenar karakter-karakter luar lah kayak gitu sih. Paling tapi tetap kadang kita bikin karakter-karakter luar. Kalau lo lihat postingan gue tuh, kita bikin Batman tuh gara-gara ikut hype aja. Lagi DC fandom nih ya, bikin Batman gitu kan. Kemarin sempat lihat si Batman ya Matrix si Pattinson itu 1:12 ya. Yang kita bikin ya 1:12. Sebenarnya itu sebagai buat kayak
showcase juga bahwa gue bisa loh bikin kayak gini, apalagi cuman karakter lo. Jadi pemilik IP kan mikir anjir bisa bikin Batman. Ya terus pernah gue post juga Homelander gitu kan. Homelander, bisa bikin Homelander tuh ada Homelander kan gitu kan. Terus ya jadi showcase aja gitu. Ya ujung-ujungnya sih masih bakar duit bro, masih kayak itu bikin prototype bakar duit gitu kan, bikin berapa costnya gitu kan, foto-foto. Tapi once orang tanya portofolionya apa, udah ada nih contohnya begini, tapi yang ini nggak license, yang ini license. Nah nih gue kasih bocoran dikit nih, kalau deal ya mungkin kalau mudah-mudahan deal lah, kita bakal kerjasama sama salah satu IP legend di Indonesia, pemilik IP legenda di Indonesia. Mudah-mudahan deal. Kenapa lu kok ada kesono? Ya nggak bisa. dia soalnya. Dia. Itu gue seneng lah. Dan fansnya juga harusnya cukup banyak lah, fanbase-nya cukup banyak. Ini namanya The Legend ya. Gue pengen nebak tapi banyak banget lagi. Enggak banyak. Nah itu tuh yang pengen gue targetin. Kalau lo perhatiin ya postingan gue kayak ada Deddy Corbuzier, Om Deddy kan kena bait kita, gitu kan akhirnya kan masuk ke dalam podcast Anda gitu kan. Dan itu kan ngebantu banget. Terus ada Raditya Dika terakhir gitu kan. Karena kan kita suka aja sama Radit dengan kebodohannya gitu lihat dia di YouTube kan. Aduh, apa sih Jayus sebenarnya? Apalagi film-filmnya kan Jayus banget gitu. Apaan sih anjir gitu. Tapi ya itu suka aja gitu bikin. Terus pernah posting juga Mbak Najwa, itu on progress semua tuh. Gitu. Ada Andre Estaulani yang kita pengen lucu-lucuan aja. Nah, pengennya gitu. Jadi nge-support lokal IP sekaligus kayak kalau di luar negeri kan kayak Michael Jackson ada action figurnya gitu kan. Siapa lagi sih? Orang-orang terkenal lah, pemain basket apa ada action figurnya. Bisa nggak itu diterapin di localize gitu. Karena masih jarang yang garap Om. Padahal pasarnya ada tapi limited banget sih memang. Gitu. Dan memang yang tadi gue bilang sih Om, pandangan orang let's say awam tentang action figure itu masih dipandang sebelah mata. Pasti, apalagi generasi baby boomers ya, generasi emak gua gitu itu udah pasti apaan sih itu mainan lagi gitu, udah mahal lagi. Makanya action figure ini bukan cuma mainan, bukan cuma pajangan. Benar. Yang lo kerjain ini nanti bisa jadi networking ke siapa. Seperti yang Om Bayu rasakan, bisa ke video Parto Kojima. Seperti tapi itu action figure videonya lo tau nggak masuk ke Coco? Nah, jadi kan Conan O'Brien kan masuk ke dalam Death Stranding salah satu karakter tuh, tapi NPC kan non playable karakter. Nah, dia datang ke kantornya, dia ngeliat ini ke ruang kerjanya Hideo. Yang highlight mainan lu. Iya, ini lo nih. Oh ya, gitu. Wah, mirip banget. Bilang gitu. Gua ambil tuh, gua taruh. Jadi, wah anjir ada Koko masuk sono. Dolanan apa yang keren? itu juga asal namingnya juga kocak tuh Om sebenarnya. Coba boleh diceritain. Ya, jadi sebenarnya dolan keren itu kan artian lain dari mainan keren kan. Bahasa Jawa. Iya. Hot Toys ini kan sebenarnya mainan keren Om. Iya kan? Gua panas, tapi kan kalau artian mainan panas, jadi kesannya kayak apaan sih mainan panas gitu kan, kayak film panas aja gitu kan. Iya gitu. Nah ya udah kita nyari nama yang Indonesia banget, ada Jawa-Jawanya gitu ya, terus yang sehari-hari udah sering kepake keren gitu ya, udah gabunginnya dolan keren, tapi sebenarnya itu translasi dari Hot Toys pengennya gitu, versi lokal. Iya, cuman gambarnya gambar wayang gitu, karena waktu gua kecil ya gua kenal action figure zaman dulu itu, kakek gua punya koleksi itu, wayang apa yang digini-gini bawahnya itu wayang golek, cepot. Bisa ngomong, dan itu literally action figure loh. Iya, Hot Toys aja nggak punya cuy. Betul. Tangan lo masuk gitu, gerak-gerakin gini, action kan? Ya itulah. Kalau lo ke puncak dulu suka banyak tuh yang jual tuh. Iya kan? Oh, keren yang wayang kulit kayak yang gitu, bukan ya? Yang Oh bukan, kalau gue lebih ke wayang golek. Oh. Kakek gue dulu punya banyak tuh wayang golek. Cepot dan teman-teman itu yang nggak tahu. Cepot yang pakai merah kan ya? Iya. Itu. Wah banget. Oke, thank you Mas Bayu udah main ke markas. Oke, itu tadi wawancara sama Mas Bayu dari Jalanan Keren. Nanti gue pengen review salah satu mainan memori Rilis Mas ya. Boleh. Nanti lihat aja mainannya apa. Bye-bye.